Segalanya menjadi canggung antara ketua tim 2 dan bawahannya. Setelah kejadian di ranjang pada episode sebelumnya, Hakyung dan Shinwo menjadi sering bertemu di kantor sebagai atasan dan bawahan. Setelah dari ranjang, kisah keduanya terus berkelanjutan, saling tarik-menarik. Pasangan yang baru menikah mulai diterpa beragam masalah. Ombak besar dan kabut tebal tiba-tiba membuat segalanya menjadi semakin dramatis. Selamat datang Drakolovers di channel The Rakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Berikut ini kami putar rekap drama Forecasting Love and Weather episode 3 dan 4. Sekaligus reviewnya, dan di akhir video kami akan menerka kelanjutan episodenya. Tonton sampai habis ya, subscribe, like, dan komentar juga ya. Mari kita berdiskusi. Forecasting Love and Weather pada episode minggu ini lebih condong ke romantic komedi, dan kita mendapatkan beberapa kelucuan untuk membantu kita terus menikmati drama ini. Namun, seperti yang kami sampaikan di video sebelumnya, hal-hal yang rumit tentang cuaca masih tetap ada, dan kami menyukainya. Setelah malam yang liar dan jabat tangan pagi hari yang aneh, Hakyung dan Shinwo pergi bekerja secara terpisah. Keduanya berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi diam-diam tumbuh benih cinta di antara keduanya. Hal lain yang mereka berdua lakukan adalah bersin. Apakah karena pancaroba sedang berlangsung di antara mereka, atau apakah mereka berdua masuk angin? Keadaan ini memberi kesempatan bagi Shinwo untuk membuktikan betapa bijaknya dia. Shinwo memberikan tisu dan obat flu ke Hakyung yang setengah bingung. Minggu lalu kita mengalami hujan es dan hujan lebat, dan minggu ini kita mendapatkan ombak tinggi dan kabut yang tebal. Seperti judulnya yang bertemakan cuaca, maka drama ini akan menghadirkan satu segmen cuaca atau musim di tiap episodenya. Drama ini mencoba menunjukkan kepada kita kesulitan pekerjaan ramalan cuaca. Seperti apa mereka dan apa konsekuensi dari setiap ramalan cuaca yang mereka umumkan. Kami rasa ini berhasil, karena itu membuat kami menjadi sering melihat ramalan cuaca di ponsel pintar kami. Cuaca menjadi perdebatan setiap hari di kantor dengan beragam argumen. Dan minggu ini kita mendapatkan beragam argumen dari beragam sudut pandang. Ini menjadi sedikit membosankan dan mulai terasa dibuat-buat hanya agar keempat tokoh kita bisa berdebat. Hakyung dan mantan tunangannya Kijon berdebat tentang ombak. Shinwo ikut nimbrung dan meriaki Kijon. Hakyung berdebat dengan Yujin atas jurnalismenya yang buruk, dan kita semua tahu apa yang dilakukan istri Kijon ini memang tidak benar. Lalu apa yang sebenarnya mereka perdebatkan? Tetapi semuanya tidak membosankan juga, karena kita mendapatkan beberapa kelucuan, dan hal ini menyelamatkan drama ini. Setidaknya kami tertawa dalam beberapa adegan atau percakapan lucunya. Meski Hakyung mencoba membuat jarak dengan Shinwo, namun ada kebetulan yang membuat mereka terus bertemu. Seperti Hakyung yang menjual barangnya di lapak online, mendapati pembelinya adalah Shinwo. Dan Shinwo tidak diperbolehkan membeli, namun Hakyung memperbolehkan Shinwo mengajarinya cara berjualan di online yang baik dan benar. Dan kemudian selanjutnya makan malam bersama. Hakyung keluar dari restoran untuk bersembunyi dari anggota timnya yang baru saja muncul. Sementara kita melihat semua kecanggungan yang lucu dari Hakyung dan Shinwo, kita mendapatkan kebalikannya dari pasangan Kijun dan Yojin. Keduanya banyak bertengkar seperti pasangan yang akan segera bercerai. Yojin meninggalkan apartemen setelah membuatnya berantakan. Kijun pulang dengan marah-marah karena melihat apartemen yang begitu berantakan. Mereka akhirnya bertengkar, yang diakhiri dengan Yojin membuang sampah dan mengenang bagaimana Shinwo memperlakukannya seperti seorang putri. Pasangan yang baru menikah ini sudah dilanda beragam ketidakcocokan satu sama lain. Mereka benar-benar menjadi menderita seperti yang kami prediksi sebelumnya. Namun kami malah merasa kasihan pada pengantin baru ini. Kenapa pula pasangan ini terburu-buru memutuskan untuk menikah? Apa yang mereka pikirkan? Semoga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dan menjalankan bahtera rumah tangga lebih baik lagi. Amin.
Sementara pasangan kita yang lain yang menjadi dekat karena perasaan senasib sepenanggungan malah lebih mesra dan lebih terlihat bahagia. Bahkan dengan cepat hubungan mereka segera meningkat. Di akhir episode 3, Siwo bahkan sudah ungkapkan perasaannya pada Hakyung. Ini adalah adegan yang hebat dan menjadi plot twist yang tidak kami sadari sama sekali. Karena rasanya memang terlalu cepat saja jika mereka langsung berkencan, mengingat baru 4 episode yang tayang. Adegan Siwo menyatakan cintanya ini diletakkan di akhir episode 3, sehingga membuat kita menantikan lanjutan jawaban Hakyung di episode selanjutnya. Dan kita dibiarkan tergantung sampai akhir episode 4. Kita memang mendapatkan jawaban Hakyung di episode 3, namun itu bukan jawaban yang tegas sehingga kita masih bisa menerka. Apakah Hakyung menolak Siwo? Apakah itu sebabnya Hakyung bersikap begitu keras pada Siwo di kantor? Dan lain-lain. Baru kemudian di akhir episode 4 kita mengetahui jawaban utuh Hakyung. Yang kita dengar di awal hanyalah kata-kata terakhir Hakyung saja. Sebelumnya ada adegan di mana Hakyung mendekati Siwo dengan jalan cepat dan menabrakkan bibirnya ke bibir Siwo. Ternyata keduanya memutuskan untuk berkencan, dan semua adegan dingin di kantor sebenarnya adalah upaya untuk menutupi fakta bahwa mereka berkencan. Mereka bahkan mengedipkan mata, saling tersenyum dan berpegangan tangan sambil sembunyi-sembunyi. Namun kita akan mendapatkan lebih banyak adegan sembunyi-sembunyi mereka yang lain di episode selanjutnya. Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Rakor, pamit undur diri.